Kalau dulu orang yang ke psikiater lebih ke arah gangguan jiwa berat, skizofren. Tapi kalau saya lihat sekarang pasien-pasien saya banyak yang depresi dan kecemasan, gangguan cemas. Aku sayang banget sama dia, tapi dia selingkuh nih. Ya kan, jadi aku cinta, tapi aku juga benci sama dia. Justru hubungan yang banyak love and hate relationship itu yang rentan untuk depresi. Di tangan ada garis-garis, ya kayak beset-beset garisnya, polanya garis-garis. Nah itu kemungkinan ini dok. Bukan, itu garis tangan itu. Beda. Itu garis tangan. Depresi itu lebih yang merasa diri gak berguna, merasa bersalah. Buat apa aku dikasih hantaran? Aku ini kan, aku aja loh bersalah, aku tidak bisa datang ke syukurannya tetanggaku. Aku nih tetangga macam apa. Jadi diingatkan kembali untuk kita, yuk kita bersikap lebih baik ke diri kita sendiri. You don't have to be perfect to be loved. Selamat datang di Pulang Siaran, dokter. Terima kasih. Terima Undang kasih. kesini. Sudah mau menyempatkan datang, kita yang terima kasih malah ya. Oh iya loh. Sudah menyempatkan untuk ketiga orang yang jiwanya kurang. Karena kita bakal bahas di malam ini ya. Iya betul. Malam ini, di kali ini ya. Di kali ini. Iya kebiasa. Talk show nih. Iya astaga. Siaran. Karena ini kan kayak diperhatikan banget sama anak-anak sekarang ya kayak soal mental health dan lain-lain, awareness yang meningkat. Tapi di tengah itu juga ternyata ada studi yang menunjukkan kalau attempt buat suicide juga makin meningkat makin lama dok. Ini kalau boleh kita bilang sebenarnya kita ngomong soal kesadaran dulu deh. Kesadaran masyarakat Indonesia soal mental health ada di posisi mana sih sekarang dok? Sebenarnya kalau saya lihat trennya di Indonesia ini sudah lebih baik dibandingkan 10-20 tahun lalu ya. Kalau 10-20 tahun lalu Indonesia masih berkutatnya di kesehatan fisik ya. Kita sangat mementingkan orang kalau sakit patah tulang, mereka berani untuk ke dokter tulang, mereka sakit gigi, mereka ke dokter gigi. Tapi kalau ada orang yang masalah dengan depresi atau ingin bunuh diri, selalu diabaikan. Itu zaman 10-20 tahun lalu. Mental health itu selalu disisihkan dan lebih diutamakan tentang kesehatan fisik. Tapi saya lihat semakin kesini trennya sudah lebih baik ya. Banyak orang yang sudah lebih aware, sudah lebih sadar tentang isu kesehatan mental sehingga kalau dulu orang yang ke psikiater lebih ke arah gangguan jiwa berat, skizofren. Tapi kalau saya lihat sekarang pasien-pasien saya banyak yang depresi dan kecemasan, gangguan cemas dan juga berbagai masalah kesehatan mental lainnya. Jadi banyak yang generasi-generasi muda yang mereka dengan kesadaran sendiri mau datang ke psikiater. Jadi udah lebih baik dibandingkan 10-20 tahun lalu. Dan mempermudah pekerjaan psikiater berarti dok ya? Iya, karena nggak sampai parah. Kalau dulu kan mungkin yang skizo, yang benar-benar parah lah ya. Iya, yang mengancam nyawa lah mungkin. Kalau sekarang yang dari enteng pun juga sudah sadar ya, sudah pergi ke psikolog ataupun psikiater. Iya. Apa dok yang bikin kesadaran tuh jadi naik sekarang tuh apa sih? Saya lihat isu kesehatan mental banyak dibahas di media sosial. Orang-orang juga mulai terbuka ya. Jadi kayak pasien-pasien saya banyak yang mereka setelah kontrol itu mereka foto minta selfie, terus foto di depan, terus mereka upload karena mereka udah nggak merasa itu sebagai suatu hal yang tabu lagi. Sehingga orang juga akhirnya stigma terhadap isu kesehatan mental juga berkurang. Itu salah satunya. Jadi ilmu kesehatan jiwa sudah semakin dibahas di media sosial, di YouTube maupun di berbagai media-media yang lain, di radio, di koran, sehingga kesadaran masyarakat udah lebih baik sih. Oke, itu dia. Berarti apa ya? Saya tuh kadang bingung dok. Saya ada masalah. Contoh, terus, aduh, aku galau nih. Ini level dimana apa ya? Cuman galau. Maksudnya bingung sama solusi atau sudah mencapai taraf depresi atau mungkin sudah mulai mengarah ke ya mungkin demensia atau gila atau seperti apa itu. Kita bisa self-diagnose atau kita harus ke ahlinya dulu baru bisa tahu kondisi kita? Kalau saran saya jangan self-diagnose karena banyak yang salah dan gejala gangguan jiwa itu kan agak mirip tumpang tindih. Contohnya misalnya insomnia. Banyak yang datang ke saya ini cuma insomnia dok. Padahal setelah kita gali mereka depresi. Insomnianya adalah gejala dari depresi. Jadi kalau orang depresi ada gejala insomnia. Orang gangguan cemas juga ada insomnia. Orang skizofrenia pun juga ada insomnia. Jadi kalau orang yang self-diagnose mereka akan bilang, oh aku ini insomnia. Belum lagi kalau mereka googling misalnya. Insomnia.
skizofren. Wah, aku ini skizofren loh, padahal belum tentu. Iya. Biasanya yang ngopi habis isak terus nggak bisa tidur, terus aduh aku nggak bisa tidur, insomnia. Itu bukan insomnia, itu efek kafein kalau itu. Bukan, beda. Kan siapa tahu. Iya. Tapi itu yang sering terjadi kan Bang Dok. Akhirnya karena kemudahan akses, banyak informasi, self diagnose ada di mana-mana. Belum lagi ada kalau di sosial media nih ya, yang paling sering jadi bantu sandungan buat kesadaran mental health adalah self proclaim juga. Jadi setelah mereka self diagnose, mereka proklaim nih, aku insomnia, aku schizofren. Dia came out ngomong di sosial media, responnya orang-orang kan juga nggak bisa dikontrol kan Dok? Bener. Jadi makanya kenapa kok saya ya selain memang sebagai psikiater kita harus menjaga kerahasiaan pasien, nggak mungkin kalau psikiaternya yang upload, kecuali pasiennya yang upload dengan sendirinya dan akhirnya ya baru saya repost begitu kan. Tapi sebenarnya saya selalu bilang ke pasien-pasien saya, kalau Anda berani untuk self proclaim, berani Anda untuk berkata di sosial media, jangan marah kalau ada komentar dari orang lain yang mungkin nggak mengenakan hati, karena kita nggak bisa kontrol orang lain kan. Udah kita hanya dulu kita hanya bisa kontrol diri kita. Kalau kita diginiin sama orang lain, kita mau respon bagaimana? Nanti udah depresi, curhat, malah tambah depresi. Iya, tambah tekanan akhirnya. Oh iya. Yang susah sekali lagi psikiaternya. Datang lagi soalnya. Aduh, ini kok gak tambah beres, ini kok tambah parah gimana nih. Iya. Orang tuh bisa depresi itu biasanya kenapa? Kalau dari kajian keilmuan dulu lah. Ya. Kalau depresi biasanya secara psikodinamika itu ada beberapa. Yang pertama adalah ketika dia ada love and hate relationship. Oke. Jadi hubungan yang campuran antara benci dan cinta. Interpersonal atau? Interpersonal. Misalnya di satu sisi ini suamiku, aku sayang banget sama dia, tapi dia selingkuh nih. Ya kan? Jadi aku cinta, tapi aku juga benci sama dia. Justru hubungan yang banyak love and hate relationship itu yang rentan untuk depresi. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah ketika seseorang menyadari bahwa kenyataan tidak seindah dengan harapan. Itu sering terjadi itu. Ekspektasi ya? Ekspektasi gajinya sekian, ternyata di bawah UMR. Waduh. Dok, teman-teman saya langsung bereaksi semua dok. Kasihan nih. Jangan depresi loh ya nanti kesannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ketika seseorang itu lebih mengutamakan untuk menyenangkan orang lain, tetapi lupa membahagiakan diri sendiri. Itu banyak. Jadi banyak orang-orang yang depresi itu justru terlalu baik orangnya. Percaya nggak percaya? Beneran. Pasien-pasien saya tuh baik-baik kalau depresi. Mereka ya, misalnya nih gaji ya, sekian ya. Anggaplah misalnya 4 juta misalnya ya. 2 juta dikasihkan ke orang tua, sandwich generation. 1 juta buat adik bayar sekolah, sisa 1 juta terus kemudian nangis darah, nggak cukup nih. Ada banyak kejadian kayak gitu. Jadi orang yang lebih banyak mengutamakan untuk kepentingan orang lain, tapi lupa untuk membahagiakan diri sendiri, banyak yang depresi. Bisa begitu ya? People pleasure itu berbahaya ternyata. Benar, jadi justru kita harus self love, kita harus membahagiakan, mencintai diri sendiri. Ketika kita mengutamakan orang lain, jangan lupa kita juga harus mengutamakan diri kita. Bukan berarti kita egois, tapi memang itu salah satu syarat untuk kita sehat mental. Skala prioritas ya berarti. Iya. Soalnya saya tuh kalau mulai depresi itu belanja. Belanja. Iya. Oh beli. Terus setelah itu tambah depresi. Iya. Terus duit habis. Depresi. Lihat tagihan. Belanja. Kemudian terlilit pinjol. Wah. Jangan berbahaya. Makin benar. Jadi seperti itu ya, tetap diutamakan diri sendiri dulu ya dok ya berarti ya. Benar. Oke baik, karena kan sering kita lihat juga ya kalau kita terima laporan di atas waktu siaran kan, itu kayaknya gimana dok ya, miris kita ngeliat tuh. Karena usia kayak makin muda, tapi waktu entah dia ada pernah melakukan percobaan, terus dia lari dari rumah dan lain-lain, kok kayaknya kompleks banget ya. Emang depresi sama suicide itu sedekat itu tak dok? Suicide adalah salah satu tanda dari depresi berat. Jadi depresi itu memang ada tingkatannya, ringan, sedang, berat. Oke, yang ringan gimana ciri-cirinya? Nah, tadi ini ada pertanyaan bagus nih. Tadi kan Anda kan sempat nanya gimana cara membedakan ini galau biasa atau sudah butuh psikiater. Kan tadi benar ya? Betul. Nah, sebenarnya patokannya adalah apakah gejala yang Anda alami sudah sampai mengganggu taraf kehidupan Anda sehingga kehidupan Anda nggak lagi optimal. Misalnya nih dulu rajin nih ke kantor, tiba-tiba kok jadi males ke kantor, sering bolos, nilainya jeblok, menurun, sering murung, ya, sering
menangis, merasa diri kosong, nggak ada artinya, merasa bersalah, menarik diri dari pergaulan, ya. Itu gejala-gejala awal. Nah, kalau udah depresi sedang, itu udah mulai muncul gejala psikosomatik. Misalnya mual, sakit kepala, sampai ke fisik ya? Ya, berat badan turun, asam lambung sering naik. Nah, itu gejala-gejala yang depresi sedang. Kalau udah depresi berat, itu yang sudah sampai ada ide pengen mati, udah ada sampai ide pengen bunuh diri, dan mungkin sudah ada bisikan yang menyuruh untuk mati atau bunuh diri. Berarti orang yang depresi berat tuh kayak bunuh diri apa aku sudah nggak penting ya di dunia ini. Bener. Saya juga punya teman, ini cerita lagi, teman saya itu pacaran 4 tahun, sudah memang mau ke jenjang yang berikutnya, tapi ternyata si batal. Yang perempuan ini dijodohkan. Aduh. Akhirnya teman saya ini menghilanglah 3 bulan. Menghilang 3 bulan, waktu ketemu, ini sudah sayatan semua di sini. Sayatan semua. Temannya tapi cewek apa cowok? Cowok, padahal cowok. Dan dia pandangan kosong, benar-benar kosong. Terus ternyata setelah dikasih tahu sama teman-temannya yang lain, oh ternyata dia habis percobaan, patah hati ya istilahnya, patah hati. Tapi untungnya dia langsung ke psikiater. Jadi dia diberi beberapa ada prescriptionnya. Terus ketika prescription itu habis, nah ini jeleknya di sini. Waktu itu dia ngebet, kan udah 3 bulan tuh, otomatis ya nggak kerja kan, udah nggak kerja. Setelah itu saya ada project bareng lagi. Dan waktu itu dia obatnya habis. Dan bener-bener kayak, aduh, dibilang gimana, nggak tega, bener-bener dia panik. Dia jeleknya panik, terus tiba-tiba nangis, tiba-tiba gulung-gulung sendiri. Nah, kita sebagai temen ataupun partner kerja, harus gimana gitu kalau melihat yang seperti itu. Inisialnya Gana bukan? Bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Itu suaramu Sebut saja dihilangin. Bunga. Oke, gimana Dok kalau yang seperti ini? Iya, jadi memang ini yang juga perlu masyarakat ketahui ya. Banyak yang menstigma obat-obatan psikiater itu menyebabkan ketergantungan. Itu sebenarnya kurang tepat. Ya, obat psikiater itu banyak. Ada obat antipsikotik. Ya, itu untuk ngilangin halusinasi, titiknya di dopamin. Ada obat untuk antidepresan yang menaikkan serotonin, hormon bahagia. Nah, ada obat anti cemas. Ya, itu yang untuk pasien yang gelisah, cemas. Ada juga obat yang sedatif yang untuk tidur. Ada juga obat anti pikun. Ya, ada juga penstabil mood. Jadi banyak. Tapi pandangannya orang kalau ke psikiater itu selalu obat penenang, obat tidur. Iya. Benar nggak? Iya. Padahal mereka nggak tahu fungsinya itu sendiri-sendiri. Dan obat-obatan psikiatri itu nggak boleh langsung di stop. Beda sama kayak obat flu. Kita kalau minum obat flu 1 minggu doang, udah selesai tuh. Selesai. Kalau obat psikiatri nggak bisa. Untuk pengobatan depresi sendiri minimal itu 6 bulan, minimal. 6 bulan setelah gejala membaik baru boleh di stop. Itu bukan kata saya loh ya. Itu kata Mbak Google boleh di browsing. Nanti dipikirnya wah iya kalau dokter kepengennya pasiennya kembali terus. Bukan karena itu. Memang harus begitu menurut literatur. Karena kalau terlalu cepat maka akan namanya relapse, rebound. Ya seperti temannya tadi itu. Nah itu. Berarti itu belum selesai. Belum tuntas tuh. Nah, makanya harus minum obat, nanti dokter yang menentukan kalau udah membaik kita kurangin pelan-pelan baru lepas. Jadi bisa nggak obat psikiatri lepas? Bisa. Kalau untuk depresi bisa lepas obat. Yang nggak boleh lepas obat itu skizofren. Itu harus rutin. Terus ya. Karena kalau dia begitu nggak minum dia bisa kacau lagi. Tapi kalau depresi bisa kok lepas obat. Jadi nggak usah takut ketergantungan. Karena itu depresi itu kan ya down banget. Siapa tahu kan nanti seiring berjalannya waktu dia bisa kembali happy, kembali fit. Itu kan ya nggak perlu obat ya. Bisa jadi ya. Dan pada waktu itu ketika dia udah siap obat bisa di stop. Nah itu yang harus kita sama-sama tahu ya jadi ya. Karena stigma sering beredar seperti itu kan dok ya kan. Pasti ketergantungan orang ke psikiater itu pasti gila yang kayak gitu-gitu kan. Yang mungkin sekarang udah mulai berkurang sih karena pengetahuan juga ya. Tapi kalau sebenarnya kayak depresi dan lain-lain atau mungkin ke arah percobaan menyakiti diri sendiri gitu. Ada gejala-gejala tertentu gak sih dok yang mungkin bisa diperhatikan sama orang-orang di sekelilingnya seperti itu? Kalau untuk self harm sebenarnya yang paling mudah dilihat seringkali itu memang cutting ya. Di tangan, lengan. Jadi kalau teman-teman lihat di tangan ada garis-garis ya kayak beset-beset garisnya polanya garis-garis. Nah itu kemungkinan ini dok
Bukan, itu garis tangan itu. Oh, beda. Itu garis tangan. Bilang Turun ke iya. bawah. Turun Iya, ke iya. bawah. Turun sini Iya. loh. Tak contohin tak? Kater no, kater. Biasanya juga seringnya di paha. Banyak yang di paha itu kalau mereka nggak mau ketahuan oleh orang tua. Oh ya. Beberapa pasien ada yang di tangan tapi mereka akhirnya ditutupin sering pakai baju lengan panjang untuk nutupin itu. Kenapa kok menyakiti diri sendiri? Nah, pertanyaan bagus. Menurut penelitian, orang-orang yang sebenarnya banyak menyakiti diri, self-harm, itu sebenarnya banyak kemarahan di dalam dirinya. Mereka memiliki banyak kemarahan, tetapi tidak bisa menunjukkan kemarahan itu kepada orang yang sebenarnya dia marah. Misalnya tadi temennya kan ada self-harm tuh. Mungkin dia marah tuh sama orang tuanya, pacarnya. Karena kok dijodohin sehingga dia gak ada kesempatan. Tapi kan gak mungkin kan dia menyakiti orang tuanya, pacarnya. Ya kan? Iya, iya. Kan gak mungkin. Iya. Akhirnya yang bisa dia lakukan akhirnya menyakiti diri sendiri. Sebagian besar pasien-pasien saya bilangnya begitu. Karena kalau digali banyak kemarahan tapi gak bisa ditujukan, akhirnya mereka menyakiti diri. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, seringkali juga orang-orang yang self-harm itu karena mereka kepingin merasakan sakit. Uniknya itu. Kepingin merasakan sakit. Yes, kita kan sebenarnya malah menghindari sakit Iya, ya. gak mau sakit dok. Gak ada kan yang mau sakit. Iya. Tapi ternyata kalau orang-orang yang sering melakukan self-harm, mereka itu kepingin merasakan rasa sakit itu supaya mereka merasa dirinya itu masih hidup, eksis di dunia ini kalau mereka bisa merasakan sesuatu. Karena ketika mereka nggak menyakiti diri, mereka merasa hidup mereka itu flat dan kosong. Anehnya itu. Bukan untuk pengalihan berarti ya. Kan banyak yang Atau ngomong mungkin tuh, pembuktian gitu. Sakit tuh kan mending sakit di sini daripada sakit hati. Bukan gitu. istilahnya. Ya pengalihan rasa marah itu bisa yang tadi. Tapi juga beberapa pasien ingin merasakan diri mereka itu masih hidup. Uniknya itu. Padahal harusnya hakikat manusia dan makhluk hidup semuanya itu kita tuh selalu kecenderungannya menghindari rasa sakit. Iya. Tetapi pada orang-orang depresi yang sering self-harm malah mencari rasa sakit itu. Dan biasanya orang-orang yang melakukan self-harm itu kalau diperiksa lebih lanjut di tes kepribadian, mereka memiliki gangguan kepribadian borderline atau gangguan kepribadian ambang. Borderline. Itu salah satu cirinya. Jadi orang-orang dengan gangguan kepribadian ambang atau emosional tidak stabil nama lainnya, mereka kalau marah mereka akan kecenderungannya menyakiti diri atau minum obat banyak, melakukan tindakan-tindakan impulsif tanpa dipikir panjang, termasuk menyakiti diri. Kepribadian ambang itu maksudnya gimana dok? Ambang itu kan ambang batas ya. antara Jadi, hidup dan mati atau gimana? Ya, kepribadian ambang ini kayak kalau diperiksa di tes dia ada sedikit skizoidnya, dia ada sedikit depresinya, ada anxiety-nya, dia kadang juga ada sedikit psikotiknya. Jadi kadang ada yang halusinasi. Jadi beberapa pasien saya yang borderline itu dia dengar suara yang udah mati aja, terus dia self-harm, nyakitin diri. Terus tapi dia kalau marah kadang mudah meledak juga. Iya, temperamen ya istilahnya. Temperamen. Ciri lainnya kalau orang borderline itu dia takut ditinggalkan dan takut diabaikan. Wah itu kalau dia hidup sendirian bahaya. Benar. Makanya biasanya orang-orang yang borderline personality kalau kita tarik ke belakang, riwayatnya dia di masa kecil, dia pernah mengalami abusive relationship, hubungan abusive misalnya, atau orang tuanya broken home, orang tuanya bercerai sehingga dia pernah terpaksa hidup sendiri. Sehingga ketika dia di kemudian hari dia nggak gampang percaya sama orang, begitu takut ditinggalkan. Orang kalau baik sama dia pikirannya negatif. Dia jangan-jangan mau ngapain nih sama niat-niat aku. tertentu gitu ya. Nah, dia mau nanti suatu hari dia pasti ninggalin aku. Gitu. Tapi ntar kalau orang itu beneran ninggalin dia pasti mohon-mohon tuh orang itu kembali. Jadi uniknya banyak tuh. Coba perhatikan banyak loh cewek-cewek yang kayak gitu. Jadi kalau dideketin dia menjauh. Nanti kalau yang cowoknya udah menjauh, dia bakal nyariin. Itu kalau zaman sekarang namanya cegil. Apa itu? Cegil. Oh iya, cegil. Iya, Ada tanda ya? petik Iya, sebutan cegil. cewek gila. Ada dah. Ada, dia aku mengklaim malah dirinya baru bakal tahu. kayak itu kadang-kadang ya kan. Itu malah kadang mereka self proclaim gitu loh. Iya, kalau sebagai mereka adalah cegil, atau kayak gitu. iya. Iya. Perempuan Kalau yang- cogil ada nggak? Ada, cogil ada. Dok. Sama. Cogil dan Biasanya cegil itu kayak berlaku. gitu. Kalau dicari itu hilang, tapi kalau yang dicariin hilang nyari Iya, malah minta ngejar-ngejar. mohon-mohon. Tapi kalau ada kadang juga dimarah-marahin, kadang gitu-gitu kan. Nah, itu tuh salah satu ciri dari BPD sebenarnya. Jadi orang-orang yang sering self harm biasanya ada BPD-nya, Oke, borderline ya jadi. borderline. Tapi di aksi satunya tetap ada depresinya. Oh, Jadi orang yang BPD sering gampang jatuh ke depresi.
Aduh, seram sekali. Serem sekali. Iya ya. Dok, Nggak tadi sempat usah, dibilang ya. soal apa abusive relationship tadi ya. Iya. Ini nggak selalu dalam bentuk fisik kan berarti abusifnya. Bisa dalam bentuk yang lain nggak sih? Verbal atau mungkin Verbal psikis gitu? mungkin, Bahkan emosional. bisa juga dalam bentuk pengabaian. Saya pernah ada pasien yang ketika dia dewasa jadi pasien saya borderline personality itu kalau tahu riwayatnya dia ya orang tuanya bercerai sejak kecil, hak asuh jatuh di ibunya, tapi ibunya sibuk pacaran dengan pria lain, akhirnya dia ditaruh di suatu rumah kosong ketika dia usia 9 tahun harus menjaga adiknya yang masih usia 7 tahun dan nggak ada siapapun, dia harus manasin makanan dari kulkas sendirian, benar-benar sendirian. Itu ketika dewasa akhirnya dia jadi borderline personality itu karena nggak ada attachment hubungan yang terjalin dengan baik antara dia dengan orang tuanya. Harusnya kan attachment pertama manusia itu adalah dengan orang tua. Kalau sama yang pertama aja sudah Nggak ada terbentuk. masalah. Biasanya apalagi- dia juga sama orang lain Oke. sulit. Gitu. Jadi makanya abusive relationship tidak hanya berupa verbal abuse, kata-kata kasar, bisa juga physical abuse, dipukulin, bisa juga dalam bentuk pengabaian, bisa juga dalam bentuk financial abuse, diporotin. Oh ya. Jadi anaknya yang disuruh Kerja kerja, dan ada loh. lain-lain. Bahkan ini tuh be honest ya, ada salah satu pasien saya itu yang dijual oleh orang tuanya sendiri jadi ani-ani. Oh, Yang nganterin orang tuanya sendiri. Gitu, itu ada. Oke. Dan ini ada terus juga berarti. yang ada juga yang sexual abuse. Jadi diperkosa ataupun Iya. dilecehkan oleh orang Terdekatnya ya. orang terdekatnya, bisa abangnya, bisa orang tuanya. Itu yang biasanya membuat dia jadi nggak gampang percaya dengan orang lain di kemudian hari. Itu bisa nanti kalau semisal ada kondisi yang memperparah, bisa depresi berat juga berarti ya? Bisa. Jadi kita kalau di psikiater, kita itu ngelihat pasien itu nggak cuman oh dia depresi, kita nggak lihat itu. Kita harus lihatnya itu lengkap. Ada namanya diagnosis multiaksial ya. Jadi aksis 1 kita bilangnya depresi ya yang diagnosisnya. Tapi kita harus lihat aksis 2. Aksis 2 ini kepribadiannya. Contohnya oh dia ini ada borderline, oh dia ada psikopat, oh dia ada perfeksionis. Nah ini yang akan membuat dia gampang muncul stres yang depresi atau cemas. Nah kalau BPD, borderline personality paling gampang ke depresi. Nah terus aksis 3, penyakit penyerta. Misalnya dia ada epilepsi, itu juga memperparah. Terus aksis 4, masalah pencetus. Misalnya oh masalah dengan orang tua, di abuse, atau dia putus pacar. Nah itu kita juga harus lihat. Jadi gak bisa kita cuma bilang, oh aku ini cuma putus pacar kok. Kan banyak yang bilang gitu. Iya, iya, aku cuma iya. putus pacar, tapi dia gak lihat bahwa oh aku ini sebenarnya udah depresi. Atau dia cuma bilang oh aku ini cuma kepribadiannya emang sifatnya aku memang emosional, tapi dia nggak lihat bahwa dia sebenarnya ada pencetusnya juga karena dia dipukulin sama orang tuanya dan dia sampai muncul depresi. Jadi kita harus lihat semua itu komprehensif. Tadi dokter sempat nge-mention ya, tanda-tanda depresi berat yang mengarah ke suicide, ke bunuh diri itu ada bisikan-bisikan. Kalau dari pengalamannya dokter, apa yang biasanya dokter sarankan? Misalnya mungkin apa dialihkan mungkin atau gimana cara antisipasinya? Kalau yang jenis bisikan itu sebenarnya kita bilangnya adalah halusinasi. Halusinasi itu akan muncul ketika ada suatu zat di dalam otak yang berlebih, namanya dopamin. Jadi nanti kita harus kasih obat yang untuk menurunkan dopamin itu. Otomatis nanti bisikannya hilang. Karena bisikan itu di luar kontrol kita. Siapa sih yang kepingin, aku pengen nih denger bisikan kan ya Iya, nggak kan? mungkin Iya, kan. iya, Nggak iya. mungkin. Serem sih Dok, Serem. sebetulnya. Ya. Itu kan muncul dengan sendirinya dan dia nggak bisa menghindari hal itu. Sehingga agak sulit untuk dikontrol oleh pasiennya. Jadi harus bantuan obat supaya dia lebih baik. Kemudian ya tinggal kita yang menguatkan dia bahwa oh kamu baik-baik saja, kamu kuat, kalau untuk depresi paling sering bisikannya berupa suara yang menghina, mengejek atau menyuruh untuk bunuh diri. Paling sering begitu. Yang bisikan positif itu nggak ada dok? Oh ya, kalau itu kayaknya malah harus didengarkan ya. Kamu ganteng, kamu kaya. Biasa Atau itu tahun ini Itu sugesti diri sendiri akhirnya kalau itu ya. Iya, tahun ini bukalah restoran akan laku. Oh ini kebanyakan buka TikTok kalau itu. Iya. Simpan sound ini agar kamu kaya 2024. Bukan Soalnya itu biasa bisikannya. kalau akhir bulan tuh bisikannya pinjam 100. Kita mah gak punya uang Itu kalau biasanya itu. Gak punya uang. Iya, iya. Ada nggak sih dok yang semisal kan pasien-pasien pasti banyak ya yang mengalami halusinasi mungkin dalam audio itu berarti ya dalam Auditorik. auditorik Auditorik, ya ya. namanya ya. Itu ada nggak sih yang mengaitkan dengan hal spiritual dok? Ada.
Ada banyak. Tapi justru itu kalau kita di psikiatri hati-hati. Jadi kita ini masyarakat Indonesia ini kan banyak yang cenderung mistis ya. Iya, betul dok. Ya. Merasa bahkan kalau ada orang yang bisa mendengar kita anggapnya indigo. Iya. Itu tambah serem loh padahal. Siksen ya, itu justru kalau di psikiatri kita bilangnya itu halusinasi auditorik. Itu nggak nyata, nggak real. Jadi bagaimana cara membedakannya ya dilihat orang lain mendengar suara serupa nggak. Kalau orang lain tidak mendengar ya berarti itu kategorinya udah halusinasi. Jangan malah didengerin, malah dikembangkan, itu nggak tepat. Dikembangkan. Lu ada loh Iya, soalnya. iya. Ada yang namanya waham, itu waham keagamaan. Merasa dirinya nabi, merasa dirinya iya. punya sixth sense. Itu justru nggak tepat. Itu malah gejala dari beberapa orang yang bipolar, malah mania. Ketika dia bipolar, mania, dia akan merasa dirinya memiliki kekuatan supranatural, bisa menyembuhkan orang, bisa mendengar suara, mendapat wahyu dari Tuhan, terus kemudian malah doa berkali-kali, sholat berkali-kali. Banyak pasien yang akhirnya seperti itu. Justru kalau yang seperti itu justru harus hati-hati. Mungkin kalau outputnya positif ya oke lah. Tapi kalau tiba-tiba semisal lagi nyetir mobil gitu, bawa sekeluarga tiba-tiba dibisikin, ada apa? Belok sini. Ternyata belok kanan jurang. Nah, itu bisa. Ya. Hati-hati karena Adanya ke situ. ada namanya ya folie à deux. Folie à deux itu ketika kepercayaan satu orang diyakini oleh orang lain dan akhirnya dipercaya oleh banyak orang. Dan pernah ada kejadian kalau nggak salah di India, itu ada seseorang yang merasa dirinya punya wahyu, mendengar suara Tuhan, terus dia memiliki banyak pengikut, akhirnya disuruh Bunuh diri massal. bunuh diri massal. Yang sekte Bunuh itu diri ya. massal. Nah, Pernah itu sebenarnya salah. Itu gangguan jiwa itu, tapi dibiarkan malah diyakini sebagai suatu keyakinan. Dan sampai Hati-hati. punya pengikut tadi dok ya. Iya. Pengikutnya juga. Dan keyakinannya itu diyakini juga oleh para pengikutnya. Makanya jadi namanya folie à deux, folie à trois. Iya, bahasa Prancis ya, Iya, folie à deux. benar, Joker ya? benar. Iya, Di situ judul dua Joker orang, yang kedua. trois, tiga. Folie à deux ya. Joker yang kedua kan judul filmnya itu kan. Film. Oh. Iya, Joker. Iya. Oh iya. Iya, Joker Folie à deux. serial Joker Iya. kedua, judulnya adalah Folie Folie à à deux. Oh, saya malah belum lihat. Nah, makanya itu kalau nonton pulang siaran itu selain kamu bisa serius, kamu bisa dapat bocoran film baru. Enggak ada. Susah. Nggak ada, Nggak susah. ada yang begitu, nggak ada. Susah. Nggak ada. Aduh, tapi itu loh dok, kalau kita ngomong soal awareness mental health memang meningkat ya. Jadi orang-orang udah makin sadar, makin tahu juga. Cuman yang jadi lebih sulit sekarang adalah orang-orang di sekeliling kita mah nggak bisa ngatur, ya kan. Kita juga nggak bisa ngatur gimana orang harus bersikap atau bereaksi terhadap apapun yang kita sampaikan di sosial media. Cuman kadang-kadang kan respon itu kalau kita ngeliat kok jahat-jahat banget ya. Jadi dia cerita pengalamannya mungkin dan lain-lain. Responnya orang-orang adalah dianggap caper lah, dianggap ya cuman pengen terkenal karena mental health awareness-nya naik, jadi dompleng itu juga kayak gitu. Emang benar gak sih dok sebenarnya kayak gitu tuh? Yang bikin makin depresi itu ya gitu loh. Iya kayak gitu-gitu loh. Jadi lingkungan sekitar malah gak bisa menyikapi dengan baik dengan adanya mental awareness yang naik itu malah. Sebenarnya tergantung juga ya yang dia sampaikan apa. Ya, sejauh ini beberapa pasien saya kan juga ada yang mereka malah open up di media sosial bahwa wah aku ini dulu pernah depresi, aku pernah gangguan cemas, aku sudah treatment, ternyata aku lepas obat. Kalau kamu mengalami hal yang sama, jangan patah semangat. Kamu bisa mendapatkan bantuan, kamu bisa menjadi lebih baik. Kalau konten yang disampaikan adalah konten yang tujuannya, intensinya, motivasinya adalah untuk membawa kebaikan, saya rasa ya nggak apa-apa ya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, ada orang itu yang memang memberikan Apa ya? tentang cerita tadi self proclaimnya itu malah terkesannya bukannya positif, malah yang sebaliknya. Itu memang ada beberapa kali. Jadi ketika Anda memang mau siap terbuka di media sosial, pastikan apa yang Anda sampaikan itu baik, benar, sesuai fakta dan bermanfaat nggak? Kalau memang baik, benar, bermanfaat, ya udah Anda siap dengan pendapat orang lain. Kalau mereka mungkin ada yang pro dan kontra dan Anda siap untuk tidak mempedulikan itu, ya nggak apa-apa, silakan Anda sampaikan. Tapi kalau sekiranya konten Anda tidak baik, tidak benar dan tidak bermanfaat dan juga Anda tidak siap dengan pro dan kontra, ya mending nggak usah. Karena kita nggak bisa ngatur mulutnya orang mau ngomong apa. Nah, kadang-kadang ketikan tuh jahat loh dok.
Iya betul. Netizen Jempol itu tuh jahat. Jarinya netizen. Jarinya netizen itu Kecemnya luar biasa dok. Ini loh. Iya iya. Kalau diedit jadi besar nih dok. Enggak usah. Enggak usah. Kamu Kok ngetik banyak, pakai ini? kok banyak minta ya. Kan begini. Ngetiknya mesin tik. Iya, Barangkali ngetikmu gini kan. Itu, Kan kalau masih muda kan gini. itu bermetropi itu orang tua begini aja. Begini. Bukan dong. Bukan. Mentang-mentang kacamataan semua. Tapi kalau balik sosial media lagi tadi dok. Itu kan akhirnya jadi orang-orang muncul lagi stigma-stigma yang salah. Akhirnya soal mental health dan lain-lain selain dianggap caper. Dianggapnya mental health juga nular dok. Jadi banyak teman saya depresi. Terus dia akhirnya proclaim dan lain-lain. Dia cerita dengan tujuan yang baik. Tapi dia nganggap wah ini bahaya nih. Ntar orang lain malah ikut nyoba bunuh diri, nyoba mengklaim dia ini juga Iya. punya gangguan mental. Atau setelah nonton itu, oh Terinspirasi. iya terinspirasi loh. Kok gejalanya sama ya? Kok ininya sama ya? Itu self diagnose tadi loh dok. Memang kalau untuk self harm dan suicide itu memang setahu saya dari media sosial itu melarang kita untuk upload hal tersebut. Jadi saya tuh pernah tuh, ya waktu itu awal-awal ya di bermedia sosial ada pasien itu yang ngirim foto awal dia berobat itu dia ngirim foto tangannya berdarah-darah, terus tentang kisah hidupnya dia, terus sampai dia akhirnya membaik. Nah itu sempat ada fotonya dia yang tangannya berdarah-darah, ceritanya dia itu sempat saya upload di media sosial saya tentang kisahnya dia. Sebenarnya tujuannya baik untuk edukasi dan juga supaya pasien aware. Tapi ternyata gambaran tangan yang berdarah-darah itu bisa memicu orang lain untuk melakukan hal serupa. Nah itu. Copycat suicide itu Copycat. tadi. Makanya akhirnya itu di take down sama Instagram waktu itu dan ya setelah saya tahu oh ternyata alasannya ini ya saya nggak apa-apa. Ya udah kan pertama kali kan saya tahu. Makanya memang kalau untuk ngomongin tentang suicide kemudian ngomongin tentang self harm itu sampai ada beberapa konten kreator itu yang mengganti hurufnya supaya nggak kedetek. Oh iya. Pernah nggak kalian Iya, lihat? iya, Kalau iya. suicide itu I-nya diganti 1. Jadi tipuin lah Iya. istilahnya. E-nya diganti E, diganti 3. Gitu Karena ya. begitu kalau Anda tulis suicide itu nanti bisa di take down. Karena apa ya? Memicu nanti orang lain untuk melakukan hal serupa. Dan memang nggak cuma itu loh ya. Media seperti koran pun itu tidak disarankan untuk menampilkan foto orang yang misalnya ada orang bunuh diri nih, dia jatuh dari lantai berapa, terus fotonya dia berdarah-darah ditampilkan dimuat di halaman pertama, itu nggak boleh. Itu memicu orang untuk melakukan hal serupa. Oke, berarti biasanya ilustrasi biasanya ya? Atau Nah. gimana? Tidak boleh terlalu jelas. Ilustrasi terus kemudian kita ya boleh sih ilustrasi tapi maksudnya kalau Anda terlalu jelas dari lantai sekian melalui deskripsi ininya, Dok, jalan ini itu Deskripsinya juga jangan. nggak boleh. Karena itu akan memberikan ide untuk Ngasih- orang-orang iya. yang lagi down, lagi depresi untuk melakukan hal serupa. Ngasih tahu caranya berarti. Nah, Kayak ngajarin malah. iya kan. Dan ternyata ya banyak pasien-pasien tuh yang kalau cerita mereka itu sudah browsing di internet loh. Cara bunuh diri tanpa rasa sakit. Wih, bisa begitu ya? Itu tanda-tanda dok. Tanda-tanda. Saya browsing itu loh kan. Kok serem? Karena kan lihat banyak gitu kan. Maksudnya kadang nggak tahu ya. Kadang mungkin ya karena tadi ya belum teredukasi dengan baik. Kadang lihat kenapa sih kok dia milih bunuh diri di tempat yang mungkin loncat dari jembatan kayak gitu loh. Akhirnya kan kepikiran banyak cara kasarnya cara mati yang mungkin lebih efektif dan lain-lain gitu loh. Tapi yang pasti iya kalau dia pas loncat dia ini kan meninggal. Kalau enggak gimana dapat apesnya lagi kan. Kalau patah tulang. Lah iya makanya. sakit. Belum yang nabrakin diri di jalan. Makanya. Yang belum kan gak karuan ya gitu loh maksudnya. Kenapa gak milih yang pasti-pasti aja? Itu tanda-tanda. Jangan. Salah. Jangan. Oh, iya. Itu googling yang apa ya? Kok borderless itu namanya ya? Oh iya. Berarti memang ini ya, apa kalau memang kalau saya dengar dari tadi orang-orang yang sudah mulai ada rasa depresi itu berarti dia tidak bisa membedakan baik buruk untuk dirinya sendiri atau gimana? Ketika mereka lagi depresi, mereka tidak bisa melihat dunia ini sebagai tempat yang baik atau yang indah. Oke. Yang dilihat cuman buruknya doang. Berarti nggak bisa lah ya, berarti dia nggak bisa berpikir ada orang ngasih makanan, wih jangan-jangan ini Selalu tendensinya negatif terus. ya. tendensinya negatif terus tendensinya ya. ke arah sana berarti ya. Maksudnya ngasih makanan apa? Paranoid. Berbuat baik, berbuat misal biasanya kalau ada tetangga syukuran terus nggak bisa datang ya ini saya kasih hantaran gitu mungkin kalau kondisinya lagi Ada ini ada oke, maunya nih. lagi down, oh ya terima kasih, terus apakah orang yang sedang depresi itu tiba-tiba berpikir kayak
makanan ini jangan-jangan karena Ada dia racunnya. ada sesuatu, Oh. karena dia mau ini mau itu. Belum tentu sih. Kalau yang udah sampai seperti itu kita bilangnya gejala paranoid. Itu Oh, beda. beda lagi ya? Beda berarti? lagi. Oke, paranoid. Kalau depresi itu lebih yang merasa diri nggak berguna, merasa bersalah. Buat apa aku dikasih hantaran? Aku ini kan, aku aja loh bersalah. Aku tidak bisa datang ke syukurannya tetanggaku. Aku nih tetangga macam apa? Contohnya pikirannya kayak gitu. Ini, Kalau lagi self-blaming depresi, ya, Oh, berarti- self blaming, guilty feeling, pesimis, merasa nggak ada masa depan. Berarti ini berarti kalau paranoid itu ke orang lain, berarti kalau depresi itu apa Ke arah ya? diri Ke sendiri. arah Diri diri sendiri. sendiri. Berarti oke. Blaming tadi ya. Dan biasanya kalau orang-orang yang depresi itu mereka juga cenderung melihat dunia ini tuh hitam atau putih, nggak bisa lihat abu-abu. Noir ya. Iya, iya, noir ya. Noir tulisannya. Hitam putih, hitam putih, Iya. hitam putih aja. Bahwa aku Nggak ini ada. gagal. Padahal kan sebenarnya semua orang itu ya pasti juga ada kebaikannya. Seburuk-buruknya seseorang kan pasti ada kebaikannya. Sebaik-baiknya seseorang kan juga pasti ada keburukannya. Tapi pada orang depresi nggak bisa lihat abu-abu. Yang mereka lihat cuma buruknya Buruknya doang, aja. hitamnya doang. Oke. Berarti mereka harusnya gimana dok kalau sudah merasa kayak gitu? Apakah biasanya tuh kalau di media sosial self awareness mental health itu sudah mulai naik, itu ada saran kalau sudah mulai merasa kesana, coba cerita, coba curhat. Itu apakah memang betul solusi yang efektif ataukah sebetulnya itu hal yang susah dilakukan sama mereka? Sebenarnya memang penderita depresi disarankan untuk ngobrol, Curhat untuk gitu ya? curhat. Ya, tapi tentunya kepada orang yang tepat. Teman yang tidak menghakimi, teman yang tidak toxic positivity, ada istilahnya itu. Iya, iya. Jadi kelihatannya baik, tapi bukannya membuat merasa lebih baik, kadang malah membuat merasa lebih buruk. Contohnya, alah problemmu gitu aja kok. Stres, Iya, depresi. iya, iya. Kalau Aku begitu, lo lebih banyak problemnya. Dibandingin, mending. Iya, iya. Nah, kau mendang-mending. Lu mah mending lah gua. Nah. Terus atau yang seperti ini toxic positivity, kamu tuh kurang ibadah, kamu Oh, iya. tuh kurang Itu sering kurang itu, Dok. bersyukur. Betul. Iya, sering kita Sering, dengar Dok. itu ya. Itu Tujuannya baik, Iya, tapi belum tentu. Hmm. Nah, kita harusnya bersikap gimana? Kita harusnya bersikap acceptance dan memvalidasi perasaannya, menerima dulu perasaannya bahwa oh kamu sedih ya, oh ya aku bisa memahami kok kalau kamu sedih, nggak apa-apa kalau kamu sedih, itu wajar kalau kamu sedih. It's okay kalau kamu sedih. Justru kita malah validasi. Oh ya nggak apa-apa, aku bisa paham kalau kamu sedih. Beda kan? Gitu aja kamu sedih. Harusnya kamu nggak boleh sedih. Masalah Iya. gue lebih berat. Bapak ibu dulu tuh lebih susah Iya, iya. daripada Nah, keadaan itu. kalian. Bapak dulu sekolah tuh lewat sungai nak, nah, kayak gitu. Kamu sekolah jalan kaki aja, nah itu kan sama aja. Itu yang pertama berarti ya, divalidasi dulu ya. Dok, ya. validasi dulu. Oke. Jadi supaya dia tidak merasa tertolak. Setelah itu baru kita dengarkan. Jangan kita menghakimi, dengarkan saja. Ibaratnya bayangkan Anda itu seperti selang. Dan teman Anda ini sedang mau mengeluarkan air lewat Anda. Biarin aja dia mau cerita Ngalir. apapun. Ngalir. Gak usah ditolak. Iya ya, biasanya tuh malah mau mengalir situ dikasih. Iya, dimampet ya, dimampetin langsung. Kamu masih mending. Itu kayak instintif ya. Dibalas dari bawah. Jangan seperti itu ya dok ya berarti ya. Itu ya. Dan yang terakhir baru kita kasih kata-kata positif. Nah, itu kadang kita apalagi mungkin kalau cewek lebih ini ya, ngomongnya lebih enak ya. Iya, iya. Gitulah, ginilah, gini. Kita kan kadang kalau cowok itu ada rasa gengsi lah istilahnya. Masa cowok iya sih ngomongnya berbunga-bunga gitu. Itu ada saran gak sih dok? Mungkin kita punya teman yang lagi Yang curhat nih, cerita, lagi curhat. Dia ada tanda-tanda depresi. Jujur kalau saya sendiri juga bingung, ini nanggepinnya harus gimana gitu Iya. kan. Dia diem, mau ditanggepin berbunga-bunga itu kok Bingung kayaknya ngomong apa. sok-sokan gitu Heeh. istilahnya. Mau ditanggepin yang dikerasin kok ya takutnya Kayak tapi kenapa tambah parah. Ada saran gak sih dok? Sebenarnya nggak salah kok. Mendengarkan aja itu sudah lebih dari cukup. Lebih baik diam daripada kita salah ngomong. Kadang, oke. iya kan? Nggak apa-apa. Kalau memang takut salah ngomong, diam aja nggak apa-apa. Tapi kalau memang sekiranya mau memberikan motivasi, pakai pertanyaan. Pakai pertanyaan. Pakai pertanyaan. Gimana dok itu? Tanya dulu, butuh solusi enggak? Butuh Enggak. motivasi Biasanya enggak? kalau Gimana? saya kembalikan ke dia. Lalu menurutmu kamu mesti gimana? Oh. Menurutmu solusinya apa? Jadi biar dia menjawab sendiri dan dia yang menentukan.
bukan kita. Karena kalau kita yang nentuin nanti kalau pilihannya benar, kalau salah Iya bisa-bisa kita yang disalahin. Ada kesan judging juga kan kadang-kadang kalau kita yang menentukan. Kamu harus begini kan nggak enak Iya, juga. iya. Ini hidupnya dia yang jalanin. Jadi kita kembalikan ke dia. Kalau menurutmu dengan situasimu ini terus kamu mesti gimana? Terus menurutmu kamu mesti apa? Jadi biar dia menjawab sendiri. Kita cuman ya itu tadi ibaratnya seperti selang. Oke. Biar dia yang mengeluarkan sendiri. Jadi keinget baca statusnya temen. Kenapa tuh? Depresi nih. Solusinya cuma satu, dikasih uang 5 miliar. Bukan. Itu saya. Gak butuh depresi itu. Cuma Semua butuh orang uang. juga suka kalau Cuma itu. butuh uang kalau itu. langsung sehat semuanya. Itu kekurangan vitamin D itu. Duitnya nggak ada ternyata. Duitnya yang kurang. Vitamin C juga itu. Apa tuh? Cuan. Betul. Bukan vitamin S ya, vitamin C bukan ya. Iya, bukan. Butuh healing katanya. Walah. Terus ini dok, Apa? apa yang sebagai Anda seorang profesional, apa yang ingin Anda sampaikan kepada mereka yang sudah mulai kepikiran untuk ya self harm atau bahkan bunuh diri? Sebenarnya semua orang itu menurut penelitian pada satu titik dalam hidupnya pasti pernah mengalami depresi. Iya. Pernah saya pernah. Pernah nggak? Pernah, kan? pernah. Aku juga pernah kok. Dari gejala yang disebutkan tadi ya. Aku juga pernah. Jadi menurut penelitian semua orang pada satu titik dalam hidupnya pasti pernah mengalami depresi. Tinggal tingkatannya mau separah apa. Oke. Mungkin pernah ada yang putus pacar, mungkin ada yang kekurangan vitamin D, ada yang masalah keluarga, orang tua berpisah, bercerai. Nggak ada orang yang hidupnya itu lempeng-lempeng aja, itu nggak ada. Iya nggak sih? Iya. Tapi yang penting itu gimana kita itu menerima kehidupan kita ini apa adanya. Ada hal yang bisa kita ubah ya kita ubah. Miliki keberanian untuk mengubahnya. Tapi kalau memang sekiranya itu nggak bisa kita ubah, mau nggak mau, suka nggak suka ya kita hanya bisa menerima kan. Oke. Nah, belajar untuk membedakan mana yang bisa diubah dan mana yang hanya bisa diterima. Dengan begitu kita bisa lebih menjalani hidup ini dengan lebih tenang ya, damai ya. Nah, Oh ya itu udah loh. ini apa yang memang untuk Anda ya kan untuk Anda, apa yang memang bukan untuk Anda ya udah. Kadang perlu let go. Hidup ini kan sebuah seni antara berjuang dan mengikhlaskan pergi. Nah itu loh. Dalam ya. Hidup itu seni menerima dan mengikhlaskan. Dalam ya. Ada saatnya kita perlu berjuang, ada saatnya kita perlu mengikhlaskan. Ya udah kita ikhlasin aja. Kalau kita bisa mengikhlaskan ya kita nggak jadi depresi. Yang membuat depresi itu kan karena kita berjuang ketika harusnya kita udah mengikhlaskan, melepaskan. Harus lepas. Itu kameramen situ nangis itu dok. Gak apa-apa ya. It's okay to be sad Chan, gak masalah. Iya, nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa. It's okay to be sad Luapkan, Chan. Iya. Chandra, luapkan nggak apa. saja. Kita bakal memvalidasi itu ya. Dan yang paling penting itu adalah selalu ingat untuk mencintai diri Anda. Jadi Self-love ya. self-love, ada salah satu self-love mantra itu ya 3 kalimat. Thank you, I'm sorry, I love you. Ketika lagi down, ucapin ke diri sendiri. Thank you ya. Thank you ya Fadil udah menjadi anak yang baik. Thank you ya Cip sudah menjadi reporter yang baik gitu. misalnya appreciate ya. Appreciate. Iya. Kemudian I'm sorry ya kalau aku kadang merasa down, merasa dirimu gak berharga, kalau aku pengen mati. Dan yang terakhir I love you, aku mencintaimu, aku akan berusaha yang terbaik untukmu di masa depan. Aku kepengen ini itu. Jadi thank you, I'm sorry, I love you. Ke diri sendiri ya. Ke diri Ke diri sendiri. sendiri ya. Oke. Karena kadang kita sering loh ngucapin ke orang lain. Iya. Thank you. Iya sih. Tapi kadang kita itu kurang bersikap baik ke diri kita Diri sendiri. sendiri. Lupa. Baiknya cuma ke orang, tapi kita lupa untuk baik ke diri kita. Iya. Jadi diingatkan kembali untuk kita, yuk kita bersikap lebih baik ke diri kita sendiri. You don't have to be perfect to be loved, nggak harus sempurna. Sudah cukup, you are enough, kayak gini aja udah cukup. Selama udah berusaha yang terbaik, nggak apa-apa, udah cukup. Nggak harus menjadi yang terbaik, beda loh ya. Iya. Ya kan? Kadang kita tuh yang membuat kita stres karena aku kok nggak jadi yang terbaik. Padahal aku udah berusaha yang terbaik. Ya udah, kalau udah berusaha terbaik ya udah nggak apa-apa, diterima aja. Iya ya. Tuh kan. Ambisi ya. Gitu ya. Kapan lagi loh ya ini tiga Apa tuh? podcasternya pulang siaran terdiam semuanya. Diam. Tapi karena gak tahu ya, setiap orang yang punya latar belakang pendidikan kejiwaan itu vibes-nya selalu positif loh. Iya ya. Iya gak? Psikolog, psikiater.
Coba bayangin kalau kita sendiri. Wah, ya jangan. Jangan ya. Fadil vibes-nya negatif terus dok. Itu Lah, kalau reporter tuh vibes-nya ceria. Oh, iya dong. kan, bisa menghidupkan suasana. harus dok. Harus dok. Itu memang sukanya begitu. Sukanya begitu. Itu kalau untuk diri sendiri. Tapi kalau semisal kita bertemu dengan ya jangan sampai lah kerabat atau keluarga Orang kita yang terdekat sudah kita ya. mulai mengarah ke self harm atau suicide, apa yang harus kita lakukan? Itu tadi menerima, validasi perasaannya, dengerin aja, terus pakai kata-kata positif. Kalau memang udah mentok nggak bisa, bawa bantuan, cari bantuan ke psikolog atau psikiater. Kalau psikolog kan lebih ke arah konseling ya, ngobrol psikoterapi ya. Tapi kalau udah sampai depresi yang berat, sudah sampai ada ide pengen mati, udah muncul keluhan di fisik, nggak bisa tidur, sakit kepala, mual, muntah, terus sampai udah ada ide bunuh diri, itu udah tanda-tanda harus ke psikiater, udah nggak bisa ke psikolog. Karena kalau udah seperti itu harus pakai penanganannya pakai bantuan obat. Oke. Karena kalau enggak dia nggak bisa tidur berhari-hari, bisa tambah stres. Iya, bahaya ke kesehatan lainnya ya. Darah tinggi bisa ngerambet ke yang lain. Wah, itu ya. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Aduh. Seram. Kok serem? Kok serem? Enggak, gini, Bukan dong. sebetulnya antara kita sehat, galau, terus masuk ke depresi itu sebenarnya setipis tisu loh. Bener, Wih. bener. Dan memang ada yang bilang bahwa kesehatan mental itu spektrum. Spektrum itu kan kayak pelangi ya. Ada yang warnanya merah, jingga, ada yang sampai ungu, ya kan. Jadi kita spektrum tiap orang kesehatan mental. Ada yang mungkin kesehatan mentalnya dia cuman nggak bisa tidur doang. Tapi ada yang sampai nggak bisa tidur sampai keluhan di fisik. Ada juga yang sampai udah kepingin mati. Ada juga yang sampai udah halusinasi. Kita nggak tahu kita berada di level mana. Mungkin ada juga yang cuman males ke kantor, ya. Jadi spektrum. Tapi kalau udah males ke kantor, udah sampai nggak konsen, nggak bisa tidur, banyak. Nah, kalau udah sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, ya itu udah perlu ke psikiater ya, ke psikolog atau psikiater. Jadi memang kesehatan mental itu seperti spektrum. Kita berada di level mana, kita yang tahu. Ada orang yang mungkin pemarah, dikit-dikit marah, dikit-dikit curigaan. Dia mungkin bukan insomnia, tapi dia sama istrinya, kamu selingkuh ya? Kan ada juga. Jadi tiap orang berbeda-beda dan seperti spektrum, warnanya berbeda-beda. Bentuknya bermacam-macam ya. Oke, dulu. Iya. Aduh. Kita spesialis terus loh ya. Iya, kita Berarti sampai nggak bisa Baru katakan. lagi. Kadang tuh memang ngerasa aduh malas ke kantor nih, apakah aku depresi? Bukan. Enggak. Ya, maka harus tahu Enggak. tadi ya. Nah, itu Harus malas tahu. aja gitu. Iya, harus tahu tadi kita ada di mana. Tapi jelas tadi ya, cintai diri sendiri ya, Dok ya. Cintai sendiri. Love yourself first ya. Appreciate Yes. yourself. Benar. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan Seperti ya itu. kita semua bisa menerima diri kita, mencintai diri Menerima. kita ya. Nah, itu dia. Yang terpenting self love ya. Self love. Jangan kerja Betul. terus. Jangan cuti terus dong, itu ya gak boleh. Kerja cuti ya, seimbang ya. Seimbang, harus seimbang. Itu Oke, dia. berarti Oke. Ibu Dokter Aime terima kasih. Terima kasih banyak kasih ya. juga Sudah udah ngobrol. diundang. Sebetulnya pengen ngobrol lebih panjang ya. Iya. Tapi ini kasihan ini juga sudah speechless ini. Tapi ya memang mereka harusnya diem ya. Bukan ngomong. Enggak, ini teman-teman habis ini langsung ya. Oh iya. Satu-satu ya nanti ya. Monggo silakan ya. Soalnya sudah mulai tekanan semua Dok ini Dok. Saya juga kasihan sama Habis ini teman-teman. langsung nyari kontaknya nih, Oh, langsung iya. janjian. Langsung Sudah janjian. di grup ada ya, Iya. IG-nya ya. Ternyata calon-calon pasien yang di sini. Baik, Dokter Emi sekali lagi terima kasih banyak Terima kasih, waktunya. Dok. Di pulang siaran terima kasih banyak. Kamu kalau ada pertanyaan seputar ya itu tadi apa Mental yang kita health ya. Mental health. boleh tulis di kolom komentar. Wih. Nanti akan kita bacakan di video selanjutnya. Wih, bentar, kalau video selanjutnya yang jawab siapa terus? jawab siapa? Yang jawab siapa? Kita dong. Jangan dong. Kan, Jangan. kan kita sudah tahu jawabnya ya sudah sabar. Itu memang Bukan. menyakitkan. Nanti ada Mimin yang langsung mengarahkan ya. Oh iya, Bapak Pram. Iya, jawabnya kemana nanti. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode pulang siaran berikutnya.